Betul? Betul para penghafal Quran? Betul ya? Karenanya Allah tidak sembarangan. Kenapa Allah pilih duha untuk bersumpah itu? Dan antum tahu tentang duha dengan ibadah istimewanya, dengan sholat sunnahnya istimewa. Karenanya para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah sunnah yang paling, sholat sunnah yang paling baik di siang hari adalah duha. Sholat sunnah yang paling baik di malam hari adalah tahajud. Karena menjadi waktu istimewa. Kalau semua tulang kita perlu dapat sedekah, betul? Maka duha mewakilinya. Kalau semua perlu disedekahi, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, membantu orang lain sedekah, semua sedekah, duha cukup mewakilinya. Ini luar biasa tentang waktu duha. Karena Allah bersumpah dengan duha. Tapi mengapa setelah duha Allah bersumpah dengan malam? Berbalik lagi gelap, gelap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Mukminin, mukminat, shaimin dan shaimat, hafizakumullah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat. Kita mengucap hamdalah. Yang hamdalah mengawali kitab sucinya dengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dan hamdalah pun akan menjadi kalimat yang kelak diucapkan oleh para penghuni surga. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Karenanya kita dilatih untuk mengucap hamdalah apapun keadaan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau kalian sedang mendapat nikmat, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna semua kesolehan. Dan kalau kita mendapatkan musibah, maka kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tetap hamdalah, tetap memuji Allah apapun keadaan kita. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas surat Ad-Duha. Dan ini waktunya. Kita sekarang ada di dalam waktu yang suratnya akan kita bahas, yaitu waktu duha. Membahas surat Ad-Duha. Semoga hidup kita pun adalah hidup yang mendapatkan pancaran kebaikan waktu duha. Sebelumnya saya minta untuk dibacakan surat Ad-Duha, berikut artinya. Saya persilakan. Siapa? Surat Ad-Duha beserta arti. Siapa yang mau jadi volunteer langsung tunjuk tangan. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik darimu daripada yang sekarang atau permulaan. Dari satunya baca. Oh maaf. Demi waktu matahari sepenggalah naik, dan demi malam apabila telah sunyi atau gelap. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu mengherdiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Alhamdulillah, teman-teman saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama surat yang sangat agung, surat yang sangat mulia, surat yang mengabarkan tentang kenikmatan, yang mengabarkan tentang kelapangan, yang kita senang mendengarnya, kita nyaman berada di bawah naungan surat ini. Dan karenanya kita berdoa mudah-mudahan semua kebaikan yang ada di surat ini Allah berikan juga untuk kita semuanya. Sesungguhnya bagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diawali dari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berbagai macam rintangan dari dakwah beliau, di dakwah beliau. Rintangan datang dari orang-orang musyrik Quraisy karena mereka menentang risalah, kemudian mereka melakukan berbagai macam hal. Di antara yang mereka lakukan adalah menghina, mengejek, dan seterusnya. Di sebuah kesempatan ini yang menjadi sababun nuzul dari surat ini, suatu hari Nabi di Mekah, dan disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau 1 atau 2 malam tidak bisa melaksanakan qiyamul lailnya karena sakit. Dan kemudian orang-orang kafir Quraisy memanfaatkan keadaan itu dengan mengatakan bahwa sepertinya Muhammad, Tuhanmu sudah meninggalkanmu dan sudah memarahimu. Karenanya kamu sudah tidak sanggup, tidak bisa melakukan ibadah untuknya. Kemudian turunlah surat ini. Hadirin dirahmati Allah SWT, mari kita bahas kisahnya dulu sebelum masuk suratnya. Yang pertama adalah, dari mana orang-orang Quraisy tahu kalau Nabi tidak qiyamul lail? Ada yang tahu?
Biasanya di sini ada hadiah Ustaz ya. Ada yang tahu? Dari mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maaf, dari mana orang-orang Quraisy tahu kalau Nabi Muhammad tidak qiyamul lail? Hah? Kalau di rumah? Karena kadang Nabi di rumah. Betul Ustaz? Ahsan. Ini jawabannya. Kedengaran belakang? Ini jawabannya. Yang jawab ahli Quran makanya pas kan. Bukankah antum tahu bahwa para pembesar Quraisy itu hadiahnya datang untuk beliau nanti. Para pembesar Quraisy itu walaupun mereka membenci dakwah Nabi, tapi mereka tahu Quran itu nikmat. Quran itu nikmat. Bahkan kita semua tahu kalimatnya Al-Walid bin Mughirah, tokoh paling senior, paling tinggi, orang paling kaya raya. Kalau bedanya dengan Abu Thalib yang kita bahas kemarin, Abu Thalib miskin, tokoh tapi miskin. Lah ini enggak. Ini sudah tokoh paling tinggi dari keluarga besar Quraisy yang tinggi, yaitu Bani Makhzum. Ini omnya Abu Jahal. Ini pamannya Abu Jahal, ini paman sama ponakan sama aja ini. Ini Walid bin Mughirah yang karenanya turun diantaranya kalimat surat Al-Mudaththir. Innahu fakkara wa qaddara faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihru yu'thar in hadza illa qaul bashar. Itu semua tentang Al-Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah yang mengatakan itu. Gimana saya mau berkata apa tentang Muhammad? Karena beliau ini ditunggu kalimatnya. Ditunggu kalimatnya untuk mengeluarkan keputusan. Karena kalimatnya ditunggu dan didengar. Untuk mengeluarkan satu keputusan tentang Muhammad dan dakwahnya. Tapi Walid bin Mughirah juga bingung, saya mau berkata apa? Mau berkata apa tentang Muhammad? Muhammad dukun, tidak mungkin kita bilang dukun, kita tahu dia bukan dukun. Kita semua kenal kok dukun itu kayak apa. Penyihir juga bukan. Penyair Muhammad nggak suka syair. Jadi mau gimana kita bilang apa? Terpaksa dia harus mengeluarkan kalimat. Allah buka lisan orang kafir terkadang untuk memuliakan agamanya. Karenanya kadang-kadang agama ini diangkat benderanya oleh orang fajir, orang yang berdosa. Nah, itulah kemudian dia harus mengeluarkan kalimat. Dia mengatakan bahwa Quran ini dia mengatakan bahwa inna alaihi la talawah wa inna alaihi la halawah. Dia mengatakan ini Quran ini indah, Quran ini manis. Karena mereka orang Arab ngerti itu Quran. Karenanya ketika mereka menikmati bacaan Quran, kan antum tahu mereka suka ngumpet-ngumpet mendengarkan bacaan Quran Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa Quran, Pak. Quran itu ngambil hati orang tanpa dia sadari. Itu banyak. Makanya indahnya jadi ahli Quran itu gitu, Pak. Apa yang dibacakan dengan ikhlas itu sampai di hati orang, bahkan orang itu tidak setuju sekalipun. Dan makanya termasuk yang suka ngumpet-ngumpet mendengar adalah Abu Jahal. Abu Jahal tidak tanggung-tanggung, Abu Jahal langsung. Termasuk Abu Sufyan, yang satu belum masuk Islam. Ini dua-duanya tokoh besar. Itu suka malam hari Nabi tahajud di rumahnya. Lewat Pak, hanya untuk mendengarkan. Hanya untuk mendengarkan itu. Ya. Dan karenanya mereka tahu. Ketika Nabi sudah 2 malam tidak ada bunyinya. Tidak ada qiyamnya. Nah, teman-teman rahmati Allah SWT, Nabi SAW dicaci maki sama orang-orang kafir kan biasa. Oh biasa. Oh Nabi tadi ketika Al-Walid bin Mughirah akhirnya harus menyimpulkan, karena dia harus menyimpulkan. Kalau gitu kita sebut apa Muhammad sama Qur'annya ini. Akhirnya dia mengatakan in hadza illa sihru yu'thar.
In hadza illa qaulul bashar. Ini sihir, ini perkataan buatan manusia. Nah itu aja disepakatinya, itu keputusan keluar dari Walid bin Mughirah. Dan itulah keputusan yang dipakai untuk melabeli Al-Quran dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering saya katakan sangat biasa dari sejak dulu bahwa orang-orang yang menjalankan syariat muslimin itu akan dilabeli oleh musuh Islam dengan berbagai label yang harapan mereka menjauhkan masyarakat agar tidak mau mendekat ke Islam. Itu harapannya. Tapi alih-alih masyarakat menjauh, malah mereka mendekat. Malah mereka mendekat. Gitu ya? Antum tahu efek ledakan menara kembar Amerika? Antum tahu efeknya? Antum tahu efeknya? Efeknya diantaranya dua. Teman-teman Amerika bercerita, efeknya dua. Quran terjemahan bahasa Inggris habis di lapangan. Habis di lapangan. Karena semua orang penasaran kalau benar ini apa yang melakukan adalah muslim, kayak apa sih ajaran agamanya ya kan? Orang segila-gilanya orang, kalau mati nggak mau lah. Orang mau melakukan apalah, tapi kalau mati enggak lah. Ada orang berani mati dengan cara itu. Yang kedua, efek keduanya, Islamic Center di Amerika penuh, Pak. Sampai akhirnya salah satu Islamic Center, saya diceritakan oleh teman bahwa salah satu Islamic Center itu harus membuat hari khusus untuk non-muslim. Mereka mau mendengar tentang Islam. Lihat, jadi memang buruk efeknya, tetapi subhanallah tidak semua rencana musuh itu buruk buat kita. Kelihatannya memang buruk, Pak. Saya kasih contoh dalam bidang ilmu. Kalau antum di ilmu hadis ada kitab namanya Mu'jam Mufahras li Alfadil Hadis. Itu bukunya tebel, kemudian panjangnya nggak lazim, dia panjang gitu. Punya panjang, kemudian tebal. Ada 8 jilid. Dulu sebelum ada komputer dengan kita mudah dengan berbagai aplikasi dan segala macam untuk mencari hadis ini ada di kitab apa, dengan di search seperti hari ini atau dengan internet, gitu ya. Ini zamannya zaman Snook Horgronya. Snook Horgronya zaman tahu Snook kan? Dan buku ini dibuat supaya ini yang membuat sebenarnya bukan muslim. Ini yang membuat orang-orang orientalis yang bukan muslim dari Universitas Leiden di Belanda dipimpin oleh Profesor Wensing, tetapi di mukaddimahnya Profesor Wensing mengucapkan terima kasih pada Profesor Snook Horgronya yang pernah di Indonesia. Lihat itu. Buku itu aslinya tujuannya adalah orang orientalis itu ingin menguasai hadis untuk menyerang Islam. Untuk mengetahui hadis ini adanya di mana, nanti benturannya dengan mana. Kan memang begitu, kitab suci kita juga digitukan kok. Tapi antum tahu subhanallah, rencana itu tidak berhasil. Tetapi buku itu manfaat buat orang kayak saya yang kuliahnya fakultas hadis. Saat itu ketika belum ada komputer, itu adalah buku rujukan yang paling mudah. Kalau antum hafal hadis, umpamanya antum ingin nyari hadis itu ada di kitab mana, tapi hadis itu antum yang hafal cuma satu kata dari sekian banyak kata di hadis itu, antum hafal cuma satu kata. Satu kata itu cukup. Satu kata antum cari di huruf apa, begitu buka akan terbuka. Itu ada di Sahih Bukhari halaman jilid sekian halaman sekian, Sahih Muslim jilid sekian halaman sekian, Sunan Tirmidzi dan seterusnya. Jadi makanya tidak usah berkecil hati. Muslim tidak boleh berkecil hati, Pak. Kadang musuh merencanakan, memang makar mereka itu, Quran sudah mengatakan, Quran sudah katakan bahwa makar mereka itu sampai bisa menghilangkan gunung. Litazula minhul jibal. Jadi mereka itu kalau buat makar gede banget. Antum tahu gunung? Gimana cara ngilanginnya? Nggak gampang. Makar mereka itu sampai sebesar itu kalau mereka buat makar. Tapi tenang aja. Karena ternyata makar yang mereka buat, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar itu subhanallah. Kayak ini contohnya. Begitu mereka membuat
berbagai macam makar. Tapi ternyata begitu mereka ingin menjatuhkan Nabi SAW, ingin menjatuhkan Rasul, efeknya malah Allah memuliakannya. Allah memuliakannya. Dan karenanya kita juga sebenarnya, walaupun ada prosentase kita mengamati pergerakan musuh, tetapi seorang muslim tidak boleh waktunya habis untuk mengamati musuh. Habis waktu tenaga itu sibuk dengan masalah musuh sedang membuat makar apa, itu harus ada bidang mengamatinya. Tapi antum habiskan waktu untuk itu, antum nggak sempat bangun, Pak. Tidak sempat membangun. Baik, saya sering dirahmati Allah SWT. Jadi ketika Rasul SAW mendapatkan ejekan berbagai macam, itu kan sudah biasa. Tadi diejek bahwa Quran itu perkataan manusia, Muhammad itu penyihir, dan seterusnya. Itu biasa. Tapi mengapa ejekan Nabi yang satu ini, mengapa ejekan Nabi yang menyebabkan turunnya surat Ad-Duha ini, itu membuat Nabi sedih luar biasa. Kan diejek Nabi itu biasa. Kok begitu? Nabi lagi sholat, ya, lagi sujud ditimpakan kepada beliau isi perut onta. Kayak apa jahatnya mereka? Sambil tertawa-tawa mereka letakkan isi perut onta. Nabi sholat ditaburi kepalanya dengan pasir. Nabi pulang ke rumah, Fatimah membersihkan kepala ayahnya sambil menangis. Kata Nabi, tak usah menangis anakku. Nabi biasa banget, Pak. Biasa, simpel begini, Pak. Jadi kalau antum ngambil hati untuk semua perlakuan musuh, antum nggak sempat bangun. Baik, jadi seperti Rasulullah SAW. Tapi ada yang menarik. Mengapa untuk yang satu ini, untuk ejekan yang satu ini, Muhammad, sepertinya Tuhanmu sudah meninggalkanmu dan sudah marah sama kamu. Makanya kamu nggak bisa qiyamul lail, toh? Ya. Kenapa Nabi sangat sedih? Padahal Nabi biasa diejek. Ada yang tahu? Betul, Sabrian. Oh, itu terputus terus? Jadi wahyu putus turun Ad-Duha. Baik. Ini sepertiga jawaban. Sepertiga jawaban. Wahyu itu putus 2 kali paling tidak. Begitu selesai surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbik, turun pertama kali, terus putus. Beberapa hari tidak ada wahyu. Nabi, seperti antum ketahui, Nabi bingung segala macam, sedih. Turun, ya yuhal mudaththir, menjawabnya. Oh, lanjut. Putus lagi. Lihat. Putus lagi, begitu putus, yang turun adalah Wad-Duha. Wad-Duha turun. Saat tidak ada wahyu beberapa hari itu, maka kemudian pas dengan kalimat musuh itu, jadi jangan-jangan iya gitu. Memang sudah nggak ada wahyu di beberapa hari. Itu satu. Yang kedua, ngapa Nabi sangat sedih? Yang kedua, kalimat ini sampai juga di telinga para sahabat Nabi. Mereka-mereka yang sudah beriman itu juga dengar kalimat ini. Ini sebenarnya, lihat, kalau Nabi sih tidak perlu dipertanyakan tentang imannya, tapi pengikutnya kan macam-macam. Ada yang baru, ada yang ini, jangan-jangan belum paham apa. Kekhawatiran itu luar biasa. Tentu beda iman, beda ketahanannya. Maka jangan-jangan kalimat-kalimat seperti ini itu akan mempengaruhi hati orang-orang awam itu. Kedua, yang ketiga, dan ini yang terbesar. Kalau antum ingat peristiwa Taif, waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah jalan kaki naik gunung ke Taif 70 kilo, berdua hanya bersama putra angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu.
Sampai di Taif mengajarkan kebaikan, menyampaikan kebaikan, dilempari oleh masyarakat Taif. Laki, perempuan, anak kecil, orang tua, semua melempari. Nabi berdarah-darah. Perih, sakit karena berdarah dilempari. Tapi yang lebih perih lagi adalah hati beliau. Sampai beliau turun dari Taif, itu dilempari sambil berdarah-darah, turun dari Taif dalam keadaan beliau tidak tahu jalan kemana. Ini orang sangat sedih, Pak. Orang kalau sangat sedih sampai tingkat itu. Nabi baru sadar ketika Nabi SAW ada di sebuah tempat namanya Qarnus Tha'alim. Di situ baru nanya ke Zaid, kita di mana ini? Sudah jalan beberapa mil turun. Kemudian disitulah teman-teman dirahmati Allah, kemudian datang malaikat yang menawarkan azab. Nabi mengatakan tidak. Kemudian Nabi berdoa. Doa Nabi panjang. Ini dicantumkan di dalam Sirah Nabawiyah, dan para ulama mengambil kisah ini walau secara sanad dhaif. Nabi berdoa, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, dan seterusnya. Ya Allah, aku adukan kelemahanku ini, aku adukan sedikitnya ilmuku ini. Terus kalimat Nabi sampai ujung kalimatnya, Nabi di antara kalimat beliau mengatakan, illam taghdab fala ubali. Ya Allah, yang penting engkau tidak marah, aku tidak peduli dengan semua ini. Paham apa hubungannya dengan ad-duha? Apa? Karena kalimat mereka itu sesuatu yang paling Nabi takuti, yaitu kalau Allah marah. Aku luka-luka seperti ini di Taif, gak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting ini bukan bukti murkamu. Kalau ini cuma mereka yang iseng, gak ada artinya buat saya. Gak ada artinya. Illam taghdab fala ubali. Yang penting kau tidak murka, ya Allah. Baik. Itulah kenapa kemudian Nabi khawatir sekali dengan kata marah. Tuhanmu meninggalkanmu dan sudah marah sama kamu. Makanya kemudian Allah jawab, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi duha, demi malam jika menyelimuti, Rabbmu, Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidak marah kepadamu. Langsung dijawab Allah. Karena permasalahan utamanya itu sebelum ayat yang berikutnya lagi nanti. Itu yang paling penting dulu. Selesai Muhammad urusannya? Tidak ada. Tidak ada Rabbmu meninggalkanmu. Tidak ada Rabbmu marah padamu. Cukup sudah. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan sumpah. Wadduha wal laili idza saja. Ini adalah sumpah, yang sumpah itu fungsinya untuk menguatkan. Tema yang mau dibahas ini Allah kuatkan dulu pembahasannya bahwa dengan sumpah, dan yang bersumpah adalah Allah langsung. Demi duha. Dan para ulama memberikan kaidah pada kita, setiap Allah bersumpah dengan makhluknya, dan itu hanya Allah yang boleh, maka kita sebagai manusia layak harus untuk memperhatikan sesuatu yang Allah pakai untuk bersumpah itu. Karena pasti Allah bersumpah dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Karenanya pembahasan tentang duha, wadduha wal laili idza saja, dan sumpah-sumpah yang lain harus mendapat perhatian besar. Memangnya ada apa di waktu duha? Memangnya ada apa dengan malam hari jika sudah gelap gulita? Allah berfirman tentang matahari, wasyams waduhaha, demi matahari, wal qamar idza talaha, demi bulan. Maka wajib mendapat perhatian muslimin. Ada apa dengan matahari? Ada apa dengan bulan, dan seterusnya. Wadduha wal laili idza saja, demi duha, wal laili idza saja, dan malam ketika saja itu menyelimuti, menutupi.
Ini dua hal yang berbeda. Dan ini dua hal yang bertolak belakang, 180 derajat. Duha, seperti kita tahu hari ini, duha dengan pancaran terkuatnya matahari. Al-lail, idza saja, malam, itu di puncak pekatnya, di puncak gelapnya. Satu. Yang kedua, duha, semua orang beraktivitas. Orang bergerak, beraktivitas, semua bergerak. Malam hari, semua orang berhenti beristirahat. Jadi ini dua sumpah yang bertolak belakang jauh sekali. Pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memulai pembahasannya dengan sumpahnya menggunakan duha dan malam? Untuk menyampaikan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Untuk menyampaikan itu, bahwa Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak marah, wahai Muhammad. Mengapa Allah bersumpah dengan ad-duha dan dengan al-lail idza saja? Ad-duha, duha itu dimulai dari ad-duha hina tarmidul fisal. Tarmidul fisal itu anak onta yang duduk di tanah, itu sudah mulai ngerasa panas, akhirnya berdiri. Itu waktu duha mulai. Itu bahasa Nabi SAW. Hina tarmidul fisal. Tarmid dari kata Ramadan, artinya panas. Fisal itu anak unta yang kecil-kecil itu. Anak unta itu, dia duduk di tanah, begitu dia berdiri karena sudah mulai panas, nah itu waktu duha mulai. Nah, itu ya. Jadi memang teman-teman begitu. Makanya kenapa mari kita latih diri kita, mulai kita balik ke alam itu. Nah, ini begini, balik ke alam tuh. Anak-anak kita harus mulai diajari alam, kan? Ini alam beneran, kan? Banyak hal, bahkan ibadah kita itu ukurannya kan bukan jam, kan? Bukan jam ukurannya, tapi alam. Alam kan nggak ada. Sholat subuh jam berapa? Sholat subuh ketika fajar terbit, kan gitu. Nah, kita nggak pernah tahu fajar itu kayak apa modelnya. Ketika fajar terbit. Baik, duha, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memulai karena ingin menghibur nabinya. Berarti surat ad-duha adalah surat Allah menghibur nabinya. Karena teman-teman, ini sudah kita bahas di Ramadan yang lalu, ayat-ayat hiburan, bahwa penting sekali untuk kita ini menghibur diri ketika kita mulai kelelahan. Semua hal dalam dakwah kita, suami dengan semua tanggung jawabnya, istri dengan semua tugasnya, anak-anak kita dengan semua aktivitas belajarnya. Nabi saja diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hiburan-hiburan. Sedih dihibur, sedih dihibur, sedih dihibur. Kenapa? Sedih itu buruk, Pak. Sedih itu buruk. Ini kalau dilanjutkan, dakwah berhenti. Gitu. Makanya kalau ada saudara kita yang bersedih, mari kita berikan kabar gembira, kita hibur dia. Karena begitu sedih, berkelanjutan, berhenti dakwahnya. Berhenti kebaikan. Gitu ya? Allah Subhanahu wa ta'ala melihat nabinya sedih, tidak tinggal diam, dihibur nabinya. Tenang Muhammad. Karenanya berketepatan bahwa Allah mulai dengan sumpah wad-duha. Semua orang tahu ini duha nih, Pak. Terang, bergerak, aktif. Lihat maksudnya? Itu duha. Untuk Allah sampaikan, Muhammad, jangan berhenti, jangan sedih. Kau lihat cahaya matahari itu terang sekali, semua orang bergerak. Cahaya terang. Kenapa orang sedih itu kan gelap hatinya, Pak? Kalau sudah makin gelap, itu ujungnya bunuh diri. Iya. Karena sudah gelap, tidak punya solusi. Allah bersumpah wadduha. Terang hatimu, terangi hatimu. Aktivitas bergerak terus. Wadduha. Lihat cara Allah menghibur ya. Baik. Kemudian Allah sampaikan di sumpah berikutnya adalah sebaliknya. Walaili idza saja, demi malam yang menyelimuti. Loh, sudah bicara duha terang, balik gelap lagi. Kenapa? Kenapa enggak habis duha kemudian bicara umpamanya wadzuhur? Sekalian kan zuhur. Antum perlu pahami bahwa
Ini tidak semua waktu dipakai Allah untuk bersumpah. Wadduha ada, betul? Apalagi? Hah? Wal asr, demi waktu asar. Asar itu waktu asar juga. Apalagi? Wal fajr, demi fajar. Apalagi? Yang waktu yang ada hubungan dengan sholat kita. Ada yang lain? Ustaz? Wasubh, subh fajar, sama dengan fajar. Ada yang lain? Atau lihat, Quran tidak ada sumpah wal zuhur, tidak ada sumpah wal maghrib, tidak ada sumpah wal isya. Betul? Betul para penghafal Quran? Betul ya? Karenanya Allah tidak sembarangan. Kenapa Allah pilih duha untuk bersumpah itu? Dan antum tahu tentang duha dengan ibadah istimewanya, dengan sholat sunnahnya istimewa. Karenanya para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah sunnah yang paling, sholat sunnah yang paling baik di siang hari adalah duha. Sholat sunnah yang paling baik di malam hari adalah tahajud. Karena menjadi waktu istimewa. Kalau semua tulang kita perlu dapat sedekah, betul? Maka duha mewakilinya. Kalau semua perlu disedekahi, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, membantu orang lain sedekah, semua sedekah, duha cukup mewakilinya. Ini luar biasa tentang waktu duha. Karena Allah bersumpah dengan duha. Tapi mengapa setelah duha Allah bersumpah dengan malam? Balik lagi gelap, Pak. Gelap lagi. Sudah gitu di kalimat oleh Allah dikasih kalimat idza saja. Saja tadi artinya menyelimuti, menutupi. Jadi ini adalah puncak sepinya malam. Walaili idza saja adalah puncak sepinya malam. Kapan puncak sepinya malam kira-kira? Kan apalagi sekarang ya, sekarang lebih mudah gampang terlihat dibanding zaman Nabi dulu. Zaman Nabi nggak ada lampu, nggak ada apa gitu. Sekarang lampu nyala di mana-mana, orang pada susah tidur malam hari. Dulu tidak ada, gelap sudah orang tidur. Tapi kapan puncaknya? Orang sudah tidak ada yang beraktivitas, sunyi, tidak beraktivitas. Kalau kita lihat di kesibukan keramaian kita, ya kan? Maghrib sudah malam, Isya sudah malam, tambah malam, tapi masih rame, kan? 8, 9, 10, masih rame. Terus makin sepi, makin sepi, makin sepi, makin sepi. Maka sepertiga malam terakhir adalah mengawali sepertiga malam terakhir adalah merupakan waktu paling sunyi. Paling sunyi. Baik. Karenanya ini memberikan isyarat. Walaili idza saja, karena tadi masalahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak bisa bangun malam hari. Ya. Tidak bisa bangun di malam hari. Karenanya Allah hibur, Allah sebutkan sebuah isyarat tentang malam yang paling sunyi, malam di puncak pekatnya, dan disitulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan isyarat itu bahwa ini malam yang tenang untukmu. Kau bisa melakukan qiyamul lail lagi. Kenapa itu disampaikan? Orang-orang baik akan sedih kalau tidak bisa melakukan kebaikan. Orang-orang baik kalau kehilangan kebaikannya akan sedih, Pak. Orang biasa ngopi, nggak enak, Pak. Sama, orang dermawan biasa memberi orang lain uang, kok dia belum bisa memberi, itu sedih banget. Beda sama orang pelit, kan? Itu ngasih orang sedihnya 3 hari, repot. Ini tidak, orang baik itu kalau tidak memberi sedih, karena memang kebiasaan saya. Dia tahu ini bahagia saya, Pak. Dengan memberi itu saya bahagia. Orang biasa melaksanakan puasa sunnah, tidak puasa sunnah nggak enak. Orang biasa membaca Al-Quran, tidak baca Quran, ya Allah, hidup ini gersang banget. Orang biasa qiyamul lail, tidak qiyamul lail, seperti Nabi SAW, kehilangan besar. Karena Allah berikan hiburan, tenang Muhammad. Allah masih menyediakan malam yang tenang untukmu. Malamnya tenang untukmu. Kau tetap bisa beribadah seperti itu di malam hari. 2 hal ini Allah sampaikan. Setelah Allah menghibur, membuka dengan ad-duha, kemudian Allah memberikan sentuhan dengan menjaminkan bahwa malam itu tetap tenang untukmu beribadah. Maka kalau Nabi melihat lagi ke depan, maka akan berbunyi, walaupun malam ini pekat, malam ini gelap,
tapi esok ada duha. Paham? Dan ini dua hal yang bertolak belakang. Persis sama dengan apa yang sedang dibahas. Ya, siapa yang sedang dibahas? Yang sedang dibahas adalah orang musyrik Quraisy dan Rasul Muhammad yang sedang dihina. Ini adalah perbandingan antara terang dan gelap. Orang-orang musyrik Quraisy dengan semua kalimat itu gelap Muhammad. Gelap, itu gak ada artinya. Yang terang adalah dirimu. Yang terang adalah dirimu. Wal duha. Wal laili idza saja. Sekaligus memberikan harapan. Mereka boleh mengirimkan kegelapan dengan ejekan, hinaan, segala macam. Tapi yakin esok ada duha. Esok masih ada duha yang menerangimu. Kau bisa beraktivitas kembali dengan semangat yang baru. Sekaligus Allah ingin menyampaikan. Begitu sampai duha, bergembiralah kamu. Begitu kau sampai malam hari, tidak usah bersedih. Malam hari saatnya kau mengistirahatkan dirimu. Menenangkan jiwamu. Menenangkan fisikmu dengan istirahat, tidur. Kemudian kau bangun, kemudian kau tenangkan jiwamu dengan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini peristirahatan malam untuk mengambil tenaga penuh esok di duha beraktivitas dengan tenaga yang penuh. Dan itulah orang beriman. Orang beriman berkisar antara duha dan al-laili idza saja. Saya juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal duha wal laili idza saja. Ini kan sebenarnya inti pembahasannya ayat setelahnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Begitu kan? Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Tuhanmu tidak marah, Muhammad. Allah Maha Kuasa untuk langsung mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bisa atau enggak bisa? Allah Maha Kuasa. Tidak perlu buka pakai wadduha wal laili idza saja. Betul? Tapi itu indahnya Quran, Pak. Itu indahnya Quran. Allah ingin mengungkapkan cintanya kepada nabinya, dimuqaddimahi dengan penguatan sumpah tentang alam ini.